Langit senja mulai meremang di atas desa Karangjati. Cahaya jingga merambat pelan di sela-sela batang padi yang menguning. Angin sore berdesir lembut, membawa aroma lumpur dan rerumputan yang tumbuh liar di pematang. Sawah-sawah luas menghampar seperti lautan emas. Tenang, tapi diam-diam menyimpan sesuatu yang ganjil. Setelah lebih dari 10 tahun menetap di kota, Raka, pria berusia 27 tahun, akhirnya memutuskan kembali ke desa kelahiran ibunya. Bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Ibunya meninggal sebulan lalu, dan rumah tua warisan keluarga kini tak lagi berpenghuni. Ia, sebagai anak satu-satunya, memutuskan untuk datang dan tinggal sementara, sekadar membereskan rumah, sebelum menjualnya dan kembali ke kehidupannya di Jakarta. Motor tuanya melintasi jalanan aspal yang mulai terkelupas di beberapa bagian. Kanan-kiri hanyalah hamparan sawah dan pepohonan kelapa yang berdiri tenang. Namun, ada yang aneh. Desa ini terasa terlalu tenang. Setibanya di rumah kayu bergaya limasan yang sudah lapuk dimakan usia, ia disambut oleh Bu Narti, tetangga lama yang dulu sering mengasuhnya saat kecil. Akhirnya pulang juga kamu, Raka? Tapi kenapa baru sekarang? Tanya Bu Narti sambil menatapnya dengan mata sendu. Raka mengangguk sopan, meletakkan ransel lusuhnya di bangku teras. Maaf, Bu. Saya baru bisa cuti kerja. Tadi juga sempat nyasar, desa ini banyak berubah ya? Berubah? Hanya kamu yang berubah. Desa ini masih sama, cuma sekarang lebih sunyi. Orang-orang lebih banyak di dalam rumah saat maghrib. Kalau bisa, kamu juga begitu ya, Le? Jangan keluyuran sore-sore. Apalagi ke sawah. Raka mengerutkan kening, sedikit bingung. Kenapa? Takut apa, Bu? Ular. Bu Narti hanya tersenyum pahit, lalu menepuk pelan tangan Raka sebelum berpamitan. Yang dicari ular cuma tikus. Nah, tapi yang di sawah itu dia cari yang lain. Malam pun turun perlahan. Angin membawa suara gesekan daun padi seperti bisikan halus yang menari di telinga. Di dalam rumah tua yang penuh kenangan, Raka berdiri di jendela, memandangi hamparan sawah yang samar-samar terlihat di kejauhan. Sekilas, seolah ada sosok berdiri di tengah pematang. Tapi saat Raka mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Ia menggelengkan kepala, lalu menutup jendela. Desa memang penuh cerita aneh, gumamnya, sebelum lampu remang-remang itu akhirnya padam oleh angin. Keesokan paginya, udara desa Karangjati masih sejuk, seperti dibungkus kabut tipis yang mengambang rendah. Suara ayam jantan terdengar bersahut-sahutan, dan aroma kayu bakar dari dapur tetangga menguar lembut. Tapi Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bermimpi semalam, tentang seorang perempuan berpakaian lusuh, berdiri di tengah sawah dengan mata kosong, menatap ke arahnya tanpa mengucap sepatah kata pun. Matanya bukan menakutkan, tapi menyedihkan. Seolah meminta tolong. Tapi tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak, hingga akhirnya terbangun dengan napas terengah. Mimpi aneh. Gumam Raka sambil menatap wajahnya di cermin kecil kamar ibunya yang berdebu. Ia memutuskan untuk berjalan keliling desa pagi itu, sekadar mencari udara segar dan membunuh rasa penat. Sepanjang jalan, ia menyapa beberapa warga yang tampak ragu merespons. Ada yang tersenyum, tapi cepat-cepat menghindar. Ada pula yang hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah seorang bocah perempuan yang duduk sendiri di bawah pohon nangka dekat pematang. Bocah itu menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kecil. Saat Raka mendekat, ia melihat gambar itu, sosok perempuan, berdiri di tengah sawah. Mirip dengan yang muncul dalam mimpinya. "Kamu gambar apa itu?" tanya Raka, mencoba tersenyum. Bocah itu tidak menjawab, hanya menunjuk gambar itu dengan telunjuk mungilnya. Lalu, dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Itu Embok Padi. Dia suka menangis kalau maghrib tiba." Raka tertawa kecil, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang merayap pelan di tengkuknya. "Siapa Embok Padi? Kamu bikin cerita sendiri ya?" Bocah itu menggeleng pelan, masih menatap gambar di tanah. "Bukan aku yang bikin. Dia yang datang ke mimpiku dan suruh aku gambar."
Ucapan itu membuat Raka diam sejenak. Tak lama, seorang ibu, mungkin ibunya si bocah, datang tergesa menarik tangan anaknya, tanpa menatap Raka sama sekali. "Maaf, Mas, anak saya memang suka ngelantur. Sudah ya, ayo pulang, Dira. Jangan gambar yang aneh-aneh lagi." Dira menoleh sesaat sebelum pergi, menatap Raka dengan mata yang sama, mata yang penuh kesedihan. Hari pun beranjak sore. Saat Raka kembali ke rumah, suara gamelan dari radio tetangga mulai terdengar samar. Tapi di antara nyanyian gending itu, telinganya menangkap suara lain. Tangis lirih. Dari arah sawah. Ia berdiri di beranda, mencoba mencari arah suara itu. Tapi yang terlihat hanya sawah tenang berwarna emas. Tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang terus berdesir, memainkan padi seperti lautan bisu yang menyimpan rahasia. Seketika, angin berhenti. Tinggi. Dan di kejauhan, di antara padi-padi yang bergoyang tampak seorang perempuan berdiri diam, menatapnya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangan sosok perempuan yang berdiri di tengah sawah terus membayangi pikirannya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup rambut panjang yang tergerai. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam sorotan sosok itu, sebuah rasa kehilangan, atau mungkin dendam. Raka mencoba mengabaikannya. Ia menyalakan lampu kamar, lalu membuka laptop, berharap bisa sibuk menyusun dokumen properti rumah. Tapi baru beberapa menit mengetik, listrik padam mendadak. "Ah, sial!" desisnya. Ia mengambil senter dari tas dan berjalan keluar, berniat memastikan apakah tetangga juga mengalami hal yang sama. Tapi saat membuka pintu depan, angin dingin menyambut, menerpa wajahnya dengan keras, disertai suara gemerisik padi dari kejauhan. Tidak seperti biasa. Terlalu sunyi. Lalu, samar, ia melihatnya lagi. Sosok itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Hanya berjarak sekitar 30 meter dari pematang paling ujung. Raka mengangkat senter, mengarahkannya ke sana, namun sinarnya tak sanggup menembus kabut tipis yang tiba-tiba turun. Dan yang paling membuat darahnya membeku, sosok itu menunduk. Lalu perlahan, tangannya terangkat mengarah padanya. Seperti menunjuk. Raka mundur 2 langkah. Jantungnya berdetak kencang. Ia buru-buru menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Ia tidak percaya hantu. Tidak pernah. Tapi apa yang baru saja ia lihat bukan mimpi. Tidak juga halusinasi. Ia duduk di kursi tua milik ibunya, mencoba menenangkan napas. Namun malam itu tak membiarkannya tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari jendela. Tok tok tok. Perlahan. Pelan. Tapi cukup jelas untuk membangunkannya dari tidur singkat yang akhirnya ia dapatkan. Dengan langkah hati-hati, Raka mendekati jendela. Tirai putih itu berkibar pelan ditiup angin. Ia menengok keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bekas tangan terlihat di kaca. Seolah ada yang menempelkan telapak tangan basah di sana. Jari-jarinya panjang. Tidak wajar. Besok paginya, Raka menemui Bu Narti, berusaha mencari penjelasan. "Bu, ada yang aneh semalam. Saya lihat seseorang di sawah. Listrik mati. Lalu ada yang ngetuk jendela." Wajah Bu Narti langsung berubah. "Le, kamu lihat dia ya?" "Dia siapa, Bu?" "Embok Padi." Raka mengernyit. Siapa sebenarnya Embok Padi itu? Bu Narti menghela napas berat. Tangannya gemetar saat menuang teh. Dulu, dia penjaga sawah. Seorang perempuan tua yang tidak punya siapa-siapa. Hidupnya cuma untuk menjaga padi dan ladang. Tapi suatu malam, dia dibunuh. Orang-orang bilang jasadnya dibuang ke tengah sawah. Sejak itu, tidak ada yang berani tidur atau bahkan lewat di sana saat maghrib. Kenapa? Karena sejak malam itu, Embok Padi selalu menunggu, mencari siapa yang bisa menggantikan posisinya menjaga sawah. Dan katanya, dia hanya datang pada orang yang belum percaya. Raka tidak langsung pulang ke rumah setelah perbincangannya dengan Bu Narti. Ia berjalan menyusuri pematang sawah yang mengering sebagian,
mencoba meredam gejolak pikirannya. Matahari mulai naik tinggi, dan dari kejauhan, terlihat beberapa petani bekerja. Namun, tak satu pun dari mereka berada di area sawah yang menghadap langsung ke rumah peninggalan ibunya. Area itu seperti dikucilkan. Padahal tanahnya subur. Padi-padi tumbuh gemuk dan tinggi. Tapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Setelah diam beberapa saat, Raka kembali ke rumah. Ia memutuskan untuk membuka gudang belakang rumah yang selama ini tak tersentuh sejak kepulangan ibunya dari rumah sakit. Dengan lampu senter kecil, ia menyusuri ruangan penuh debu dan sarang laba-laba. Tapi matanya langsung terpaku pada satu kotak kayu tua bertuliskan, "Embok Padi," dengan kapur yang sudah hampir hilang. Jantungnya berdegup keras. Di dalam kotak itu, ia menemukan benda-benda ganjil, sebuah kemben kusam berbau tanah, gelang rotan, dan potongan rambut yang dikepang rapi, terikat dengan benang merah. Ada juga sebuah surat yang sudah menguning, ditulis dengan tulisan tangan tremor namun masih terbaca. Dia belum puas. "Aku minta maaf. Dulu aku ikut ambil bagian. Tapi kalau kau membaca ini, berarti dia sudah menemukanmu. Jangan tidur di sawah. Jen." Tinta surat itu berhenti di sana, seperti dicoret paksa. Malamnya, Raka kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan sekadar bayangan perempuan. Ia melihat sawah yang basah dan berlumpur. Lalu seorang wanita tua diseret oleh beberapa pria ke tengah pematang. Ia menjerit, memohon. Tapi mereka tertawa. Salah satu dari mereka membawa cangkul. "Sawah ini butuh darah biar subur," teriak salah satunya. Cangkul itu kemudian terayun. Jeritan terakhir Embok Padi menembus langit malam. Dan sebelum terbangun, Raka melihat Embok Padi menatapnya. Dari lubang tempat jasadnya dikubur. Matanya mengalirkan darah. Tapi bibirnya tersenyum. "Kamu gantinya, Nak." Raka terbangun dengan tubuh gemetar. Nafasnya tersengal. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Seseorang berdiri di sudut kamar. Diam. Bayangannya memanjang di dinding. Rambutnya basah meneteskan air, dan aroma lumpur memenuhi ruangan. Dengan suara parau, perempuan itu berbisik, "Sawah itu tidak boleh kosong lagi." Pagi itu, Raka bangun dengan tubuh lemas dan mata yang sembab. Tapi yang paling membuatnya panik adalah kakinya penuh lumpur, sepatunya basah, dan ada bekas tanah menempel hingga ke kasur. Dengan napas terengah, ia memeriksa seluruh rumah. Semua pintu terkunci. Tak ada tanda ia keluar malam itu. Tapi lumpur di lantai menjadi saksi bisu bahwa ia telah pergi keluar, entah bagaimana. Dan saat ia melihat ke arah sawah dari jendela, sosok perempuan itu tidak ada. Tapi lubang besar kini tampak menganga di tengah pematang. Seolah ada yang digali dari dalam tanah. Seolah sesuatu bangkit dari sana. Tak kuat lagi menahan rasa takut dan penasaran, Raka pergi ke Pak Seno, mantan kepala desa yang kini tinggal di pinggir desa. Orang tua yang dikenal pendiam itu adalah satu dari sedikit warga yang masih hidup sejak tragedi Embok Padi terjadi lebih dari 20 tahun lalu. "Jangan ganggu dia, Nak," ujar Pak Seno dengan suara serak saat mendengar nama itu. "Saya gak ganggu siapa-siapa, Pak." Tapi dia datang terus, tiap malam. Dan sekarang, saya seperti yang dia cari. Pak Seno terdiam lama sebelum akhirnya membuka mulut. Dulu, Embok Padi adalah penjaga sawah tua. Tapi orang-orang serakah. Mereka ingin padi tumbuh cepat. Jadi mereka lakukan ritual terlarang. Mereka paksa Embok Padi jadi tumbal. Katanya, tanah yang diberi darah tidak akan gagal panen. Jadi, dia dibunuh untuk itu. Pak Seno mengangguk berat. Tiap 20 tahun, arwahnya bangkit. Dia cari yang pantas menjaga sawah seperti dulu. Dan sejak kamu datang, sawah itu kembali hidup. Tapi dia tidak butuh penjaga biasa, Raka. Dia butuh seseorang yang juga menyatu dengan tanah. Apa maksudnya? Pak Seno menatap Raka tajam, dengan suara parau penuh getir. Kamu harus jadi bagian dari sawah itu. Hari berganti. Raka makin sering berjalan sambil melamun. Tidurnya diganggu.
Bayangan Embok Padi muncul bukan hanya malam hari, tapi juga siang bolong. Saat ia mandi, bayangan di cermin tidak ikut bergerak. Saat ia makan, ia mendengar suara kunyahan lain. Dan pada malam ketujuh sejak ia datang ke Karangjati, Raka menemukan sebuah surat lain yang entah dari mana datangnya, terletak di ranjang. Isinya ditulis dengan tinta merah. Hanya 2 baris. Giliranku sudah selesai. Sekarang, kamu yang jaga. Lampu rumah padam. Angin mendesir lewat sela jendela. Dan dari kejauhan, terdengar suara tangisan yang perlahan berubah jadi tawa parau. Pagi itu, Raka berdiri di depan rumah sambil memandangi hamparan sawah yang masih basah oleh embun. Matanya lelah, tubuhnya terasa berat, dan pikirannya tak karuan. Ia hanya tahu satu hal, ia harus keluar dari desa ini. Ia berkemas cepat, membawa ransel, dompet, dan kunci mobil tua milik almarhum ayahnya yang masih tersimpan di garasi. Ia tak berpamitan pada siapapun. Ia hanya ingin pergi. "Maaf, Bu, aku gak sanggup," ucapnya pelan, menatap foto ibunya di dinding sebelum berangkat. Mobil itu menyala dengan sedikit ragu, tapi akhirnya bisa jalan juga. Jalanan desa yang sempit ia lewati dengan cepat. Tapi, sesuatu terasa aneh. Ia terus menyetir. Lurus, sesuai arah jalan menuju gerbang desa. Namun setelah hampir 10 menit, ia kembali melewati jalan yang sama. Di sebelah kanan, pohon randu besar. Di sebelah kiri, warung tua dengan papan nama karatan. Ia yakin, itu tempat yang sama. Apa-apaan ini? Ia kembali menginjak gas. Lebih kencang. Tapi untuk kedua kalinya, ia kembali ke tempat yang sama. Ketika ia berhenti, mesin mobil tiba-tiba mati sendiri. Lalu, dari balik kaca depan, ia melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Perempuan, dengan rambut panjang, pakaian lusuh, dan kulit penuh lumpur. Tidak bergerak, tidak menyapa, hanya menatap. Raka panik, mencoba menstarter mobil lagi, tapi gagal. Berkali-kali. Sampai akhirnya, tok tok tok. Suara ketukan dari jendela sebelah kanan. Perlahan ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia melihat ke kaca spion, Embok Padi sudah duduk di jok belakang. "Sudah kubilang, kamu penjaganya sekarang." Raka berteriak, meloncat keluar mobil, lalu berlari sekuat tenaga. Nafasnya tersengal, kakinya terluka terkena batu. Tapi ia terus lari. Lari menuju rumah Bu Narti. Saat tiba, ia menggedor pintu seperti orang gila. "Bu, tolong! Dia ada di mobil saya." Bu Narti keluar dengan wajah pucat. Tapi bukannya panik, ia justru menatap Raka dengan pandangan yang berbeda. "Mas Raka, kamu harus tahu, orang yang terpilih oleh Embok Padi tidak bisa pergi, bahkan jika kamu coba lari ke ujung dunia. Saya gak percaya semua ini. Ini cuma halusinasi. Ini cuma mimpi. Bukan, Le, ini warisan." "Warisan apa?" Bu Narti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lalu menjawab lirih. "Kamu anak dari salah satu lelaki yang menguburnya dulu. Kamu darah dari para pelaku. Dan Embok Padi menunggu kamu untuk menebus dosa mereka." Raka membeku. Malam itu, rumahnya kembali diselimuti kabut. Suara tangis sayup terdengar dari arah sawah. Tapi kali ini bukan hanya satu suara. Ada banyak. Seolah sawah itu menyimpan puluhan arwah yang menanti kehadiran penjaga baru. Dan ketika Raka membuka pintu, berdiri di ambang batas antara rumah dan lahan, sosok Embok Padi sudah menunggunya. Dengan suara pelan seperti desir angin, ia berkata, "Tidurlah di sawah, Nak, biar mereka tenang." Raka berdiri di depan sawah yang gelap. Embok Padi sudah menghilang, tetapi suara angin dan gemerisik padi terdengar lebih keras dari sebelumnya. Semua terasa begitu berat, seolah bumi ini menahan nafas. Dan di saat itu, Raka tahu bahwa keputusan yang harus diambil adalah keputusan hidup atau mati. Ia sudah tidak bisa mundur. Kakinya terasa terikat pada tanah ini,
seakan sudah menjadi bagian dari sawah yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Embok Padi muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya yang penuh lumpur tersenyum miring, tetapi senyumnya bukanlah senyum ramah. Itu adalah senyum yang penuh dengan kebencian dan juga harapan. Seperti mengharapkan sesuatu yang telah lama hilang. Sekarang kamu sudah siap, nak? Suara Embok Padi bergema dalam telinga Raka. Raka menunduk, mencoba menahan ketakutan yang menggerogoti tubuhnya. Begitu banyak hal yang ia ingin katakan. Begitu banyak yang ingin ia pertanyakan. Tapi, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menerima kenyataan bahwa ini adalah jalan takdir yang tidak bisa ia hindari. Lalu, Embok Padi melangkah maju. Setiap langkahnya memecah sunyi, dan setiap langkahnya menggetarkan jantung Raka lebih keras lagi. Raka bisa merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Sesuatu yang besar, yang lama terpendam, mulai bangkit. Kamu akan menggantikan aku, nak. Bukan hanya untuk menjaga tanah ini, tapi untuk menjaga semua yang ada di dalamnya. Raka menatap tajam. Apa maksudmu? Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Rasa lapar yang tiada habisnya. Rasa kesendirian yang tidak berkesudahan. Dan setiap malam, kamu akan menunggu. Menunggu yang lainnya untuk datang. Dan jika mereka datang, kamu akan menjaga mereka. Seperti aku menjaga tanah ini. Tanpa memberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, Embok Padi mengangkat tangannya dan membisikkan mantra yang terdengar seperti bisikan angin. Tiba-tiba, tanah di sekitar Raka bergerak, dan dia merasa kakinya tertarik masuk ke dalam tanah. Raka mencoba melawan. Tapi semakin keras ia berusaha, semakin dalam ia terperosok. Tanah ini menuntutnya. Di sekitar tubuhnya, serpihan tanah mulai bergerak, seolah membentuk tangan yang mengunci tubuhnya. Ada rasa dingin yang menjalar, terasa seperti tubuhnya ditarik ke dalam bumi yang sudah lama kosong. Tak ada jalan mundur. Raka, kamu adalah bagian dari sawah ini sekarang. Raka meronta, mencoba menarik dirinya keluar, tapi rasanya seperti tubuhnya sudah menjadi bagian dari tanah yang menghisap seluruh tenaga dari dirinya. Dia tidak bisa keluar. Namun, pada saat yang sama, sebuah suara muncul, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Kamu harus memilih, Raka. Apakah kamu akan jadi penjaga atau menjadi tumbal? Itu suara Bu Narti. Raka merasakan kehadirannya di dekatnya, meskipun ia tak melihat sosoknya. Bu Narti tidak pernah pergi. Dia selalu ada, memberitahu Raka bahwa ini adalah takdir yang sudah digariskan. Tanpa pikir panjang, Raka mengangkat tangannya, meraih tanah yang mengikatnya, dan berteriak. Aku tidak akan jadi penjaga. Aku memilih untuk pergi. Aku tidak akan jadi bagian dari tanah ini. Dan saat itu, bumi di bawahnya bergetar hebat. Tanah terbuka lebar, menciptakan sebuah lubang besar di bawah kakinya. Raka melompat mundur, melarikan diri dari cengkraman tanah yang berusaha menariknya lebih dalam. Tapi saat ia berlari, Embok Padi sudah berdiri di hadapannya. Sekali lagi, dia berdiri dengan senyum yang mengerikan, seolah tidak ingin melepaskannya begitu saja. Jika kamu pergi, Raka, tanah ini akan menuntut orang lain dan mereka akan menggantikanmu. Raka tidak bisa lari lagi. Di depan matanya, muncul bayangan wajah-wajah orang yang pernah ia kenal. Warga desa, teman-temannya, orang tuanya. Mereka semua terjebak, menjadi bagian dari tanah ini. Raka akhirnya berlutut di depan Embok Padi, dengan rasa putus asa yang mendalam. Ia memilih untuk menjadi penjaga. Satu-satunya cara untuk menghentikan siklus ini. Raka berdiri di tengah sawah, tubuhnya sudah terikat kuat oleh tanah yang kian menelan dirinya. Di sekitar tanah yang basah, suara angin berbisik, seolah mengantarkan pesan-pesan masa lalu yang sudah lama terlupakan. Embok Padi hanya berdiri di depan Raka. Matanya yang sudah lama mati menatap dalam. Senyum samar di wajahnya menggambarkan kebahagiaan yang mengerikan. Ia tahu bahwa keputusan Raka adalah titik balik yang telah lama ditunggu. Sekarang kamu sudah mengerti, nak. Suara Embok Padi terdengar begitu tenang.
Tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang sudah digariskan. Raka menatapnya dengan perasaan yang campur aduk, terhimpit antara rasa takut, putus asa, dan kebingungan. Di dalam dirinya, ada keinginan kuat untuk kabur, tapi ia tahu tidak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Tanah di bawah kakinya terasa semakin berat. Seolah ada kekuatan yang mendorongnya ke bawah, menariknya lebih dalam. Raka mulai merasa sesak. Udara di sekelilingnya semakin berat. Bu Narti, yang selama ini diam dan hanya memberi nasihat, muncul di sampingnya, membelai bahunya dengan lembut. Tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang, Raka. Tapi, jika kamu menyerah, kamu akan melindungi mereka yang masih hidup. Tangan Raka menggenggam tanah dengan erat, seakan berusaha melepaskan dirinya dari cengkraman dunia yang seakan ingin menghancurkannya. Namun, suara embok padi mengalihkan perhatiannya. Lihatlah, Raka, mereka yang aku jaga. Mereka yang akan menggantikanmu. Tiba-tiba, tanah itu bergerak. Dari bawah permukaan sawah, muncul wajah-wajah mereka, orang-orang yang telah lama hilang. Mereka semua tersenyum, tapi senyum itu tidak tampak alami. Ada kelelahan dan penderitaan yang mendalam di mata mereka. Raka merasa dipaksa memilih. Apakah ia akan menyerah dan menjadi penjaga sawah ini selamanya? Atau ia akan melawan dan membiarkan kutukan ini terus berlanjut? Raka menatap wajah-wajah yang muncul dari tanah. Wajah orang-orang yang pernah ia kenal. Semua mereka adalah bagian dari siklus yang tak berkesudahan. Dan Raka tahu, ia tidak bisa membiarkan lebih banyak korban jatuh. Dengan tekad yang kuat, ia akhirnya berteriak dengan suara lantang. Aku tidak akan menjadi penjaga. Aku akan menghentikan ini semua. Dan dengan teriakan itu, tanah yang menelannya perlahan retak. Seolah-olah dunia yang membelenggunya mulai runtuh. Embok padi menatapnya. Matanya berubah, seolah mengerti bahwa Raka telah memutuskan jalannya. Kamu memilih untuk melawan, ya? Tapi, akankah kamu bertahan? Raka merasakan tubuhnya tersedot ke dalam tanah. Namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, ia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah menjadi korban tanah ini. Pagi berikutnya, desa Karangjati tampak tenang seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sawah kembali seperti sedia kala, terlihat damai, meski ada sesuatu yang terasa berbeda. Raka tidak lagi ada. Namun, di tepi sawah, di tempat yang dahulu ia berdiri, terlihat sebuah batu besar yang terukir tulisan. Jangan biarkan tanah ini menjadi tempat untuk terlupakan. Hari-hari berlalu, dan desa Karangjati tampak seperti kembali ke rutinitas semula. Sawah yang dulu tampak penuh dengan ketegangan kini terlihat damai. Padi tumbuh dengan subur, dan para petani kembali bekerja dengan tenang. Tidak ada lagi suara ketukan malam atau bisikan angin yang menakutkan. Desa ini seperti diliputi kedamaian yang sudah lama hilang. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai melupakan kejadian yang terjadi. Kisah tentang embok padi dan Raka perlahan menghilang dari ingatan mereka. Mereka melanjutkan hidup mereka seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Namun, di tengah malam, saat desa itu terlelap, sebuah suara pelan mulai terdengar dari sawah. Tidak ada yang benar-benar mendengarnya, kecuali mereka yang masih bisa merasakannya. Suara tangisan yang penuh keputusasaan. Di sudut desa, Bu Narti yang sudah tua duduk di depan rumahnya, menatap jauh ke arah sawah. Ada kesedihan di matanya. Dia tahu bahwa Raka telah membuat pilihan yang sulit. Namun, dia juga tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Raka, kamu tidak bisa melarikan diri begitu saja. Tanah ini, cerita ini, tidak akan pernah selesai. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda baru datang ke Karangjati. Namanya Andi, dan ia datang mencari pekerjaan di desa itu. Ia tidak tahu banyak tentang sejarah desa ini, tetapi segera setelah ia memasuki wilayah sawah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia merasa seolah dia sedang diawasi.
Bayangan-bayangan yang tampak bergerak di antara pepohonan dan pematang sawah. Suara berbisik yang hanya bisa didengar saat senja tiba. Andi mendatangi Bu Narti untuk bertanya. Bu, ada apa dengan sawah ini? Kenapa malam selalu terasa berbeda? Bu Narti menatapnya dengan tatapan tajam, lalu menjawab perlahan. Kamu baru datang ke sini, Nak. Tapi tanah ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi tanpa ada yang menggantikan. Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Sesuatu dalam kata-kata Bu Narti membuatnya merinding. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang sudah lama terkubur dalam cerita rakyat yang tidak pernah bisa dilupakan. Di malam berikutnya, saat ia bekerja di sawah, Andi melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan perempuan yang mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah penuh lumpur, berdiri di ujung pematang sawah, menatapnya. Itu adalah sosok yang sama dengan yang digambarkan dalam cerita-cerita lama, Embok Padi. Lalu, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Kamu adalah yang baru, penjaga yang terpilih. Andi berlari. Ia mencoba melarikan diri, namun langkahnya terasa berat. Tanah di bawah kakinya seperti menariknya kembali, seperti menahan langkahnya. Tidak ada yang bisa lari dari takdir ini, Nak. Sosok itu mendekat. Andi merasakan napas berat yang menyentuh tengkuknya. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya tertahan oleh tanah, dan rasa dingin yang menusuk mulai merayapi setiap bagian tubuhnya. Keesokan harinya, Andi tidak pernah terlihat lagi. Dan desa itu kembali melanjutkan hidup seperti biasa.